boleh minta waktunya sebentar buat ikut sosialisasi? Sosialisasi apa ya, Kak? Sosialisasi tentang pasar modal syariah, Kak. Oh, boleh, Kak. Yuk ikut aku ke atas. Oke, Kak. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti sosialisasi. Di sini saya dan teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Saya Nisa, definisi pasar modal syariah. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi, berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Sedangkan pada fungsi yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa, dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Saya ganti selanjutnya karakteristik pasar modal syariah. Karakteristik dalam membentuk pasar modal. 1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. 2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. 3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan account atau keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Saya Asia, kemudian struktur pasar modal syariah. Struktur pasar modal syariah meliputi pelaku dan pengelola pasar modal. A. Emitmen. Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emitmen. B. Investor. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan. Lembaga penunjang untuk emisi saham. 1. Penjamin emisi efek. 2. Akuntan publik. 3. Konsultan hukum. 4. Notaris. 5. Agen penjual. 6. Perusahaan. Lembaga penunjang untuk emisi obligasi. 1. Wali amanat. 2. Penanggung. 3. Agen pembayaran. 4. Lembaga penunjang. Lembaga penunjang pasar sekunder terdiri atas 1. Perusahaan efek. 2. Pedagang efek. 3. Perantara pedagang efek. 4. Biro administrasi efek. Pengelola pasar modal. A. Bursa efek. B. BPPAM. C. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian. D. Penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek. Saya Aura, terakhir instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah. A. Saham syariah.
Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal dalam suatu perusahaan terbatas. B. Obligasi syariah atau sukuk. Obligasi atau bond secara konvensional adalah merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran utang atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. C. Reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Ada beberapa keuntungan dan resiko dalam investasi di reksadana. Keuntungan yaitu tingkat likuiditas yang baik, manajer profesional, dan diverifikasi. Sedangkan resiko investasi reksadana adalah yaitu resiko perubahan ekonomi dan politik, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, resiko wan prestasi oleh pihak-pihak terkait, resiko likuiditas, dan resiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. D. Efek beragun aset syariah. Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif IBA syariah, portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. E. Hak pemesan efek terlebih dahulu atau right issue. Mekanisme right bersifat opsional di mana right merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. F. Waran syariah. Fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2008 tentang waran syariah pada tanggal 6 Maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada derivatifnya. Demikian sosialisasi tentang pasar modal syariah. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman dan bermanfaat. Terima kasih Kak. Semoga dapat bermanfaat bagi kami dan juga kakak semuanya ya.